dalam arti al-imtithalul awamirillah wa ijtinabun nawahi, melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah. Al-Imam Al-Baghawi memberikan sebuah statement terkait dengan takwa dengan ungkapan ayyuta'a fala yu'sa wa yushkara fala yukfara wa yudhkara fala yunsa. Yang pertama, untuk menggapai nilai ketakwaan, Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar mukawwiril laili 'alan nahari tadhkiratan lidhawil qulubi wal absar wa tabsiratan lidhawil albabi wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ay kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim bima'na wallahu a'lam bimuradi wa bidzalik. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, terutama nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, Islam, sehat, kesempatan, taufik dan hidayah. Alhamdulillah, berkat nikmat-nikmat tersebut Allah takdirkan kita mampu melaksanakan berbagai macam rangkaian kebutuhan kita selaku orang yang beriman, yakni ibadah. Harapan dan doa semoga rangkaian amal ibadah yang kita lakukan Allah terima. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah curah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita semua selaku pengikutnya. Harapan dan doa kita mudah-mudahan yang hadir khususnya umumnya segenap kaum muslimin dan muslimat mendapatkan syafaatul uzma beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, kesempatan yang tentunya sangat kita harapkan barakah, ridho serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatih selaku khatib senantiasa berwasiat, terlebih wasiat tersebut untuk diri kami pribadi, umumnya untuk jamaah sekalian. Dari lubuk hati yang paling dalam kami mengajak, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti al-imtithalul awamirillah wa ijtinabun nawahi, melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah.
Al-Imam Al-Baghawi memberikan sebuah statement terkait dengan takwa dengan ungkapan ayyuta'a fala yu'sa wa yuskara fala yukfara wa yudhkara fala yunsa. Yang pertama, untuk menggapai nilai ketakwaan di sisi Allah harus senantiasa taat terhadap hukum-hukum Allah, jangan sekali-kali bermaksiat. Yang kedua, untuk menggapai nilai ketakwaan di sisi Allah harus senantiasa syukur atas nikmat yang Allah berikan, besar ataupun kecil pandangan kita, tapi itu yang terbaik bagi Allah untuk kita selaku hambanya. Patut kita syukuri, jangan sekali-kali kita kufur terhadap nikmat tersebut. Wa yudhkara fala yunsa, kata Imam Al-Baghawi yang ketiga, untuk menggapai nilai ketakwaan di sisi Allah harus senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi seperti apapun. Jangan sekali-kali kita lalai kepadanya. Fa insyaallah, mudah-mudahan dengan 3 kriteria ini kita mampu melaksanakannya. Harapannya mudah-mudahan kita Allah catat sebagai hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Hari ini tepat pada tanggal 17 Muharram 1445 Hijriah. Kalau Masehinya tanggal 7 Agustus 2023. Kenapa mesti kita ingat berapa tanggal sekarang? Hari apa ini? Karena mengingat waktu merupakan modal motivasi, modal evaluasi yang pertama. Sebab terkait dengan waktu akan terus ke depan. Jangankan mundur, berhenti pun tidak. Kita terkadang berpikir di tempat kita nongkrong, terkadang terucap dari lisan kita, perasaan baru kemarin Muharram, sekarang sudah Muharram lagi. Perasaan baru kemarin kita memperingati kemerdekaan 17 Agustus, sekarang bentar lagi mau 17 Agustus. Itulah hidup, tidak terasa, bergulir-bergulir. Sehingga hadirin rahimakumullah, sangat rugilah bagi kita ketika momentum waktu yang kita lewati tidak berbekas nilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kami menyampaikan bahwa modal utama kita adalah niat dalam dada kita mesti dipertegas. Apapun rangkaian kegiatan yang kita lakukan dalam kehidupan ini, jangan ada niatan yang lain kecuali mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan doa yang biasa kita baca, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, amal ibadahku, hidup dan matiku untuk Allah. Apapun yang kita kerjakan, apapun profesi kita, itu akan bernilai ibadah kalau niatnya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun ibadah kegiatannya berupa ibadah, tadarus, ngaji, sholat dan seterusnya, kalau niat di dalam dadanya bukan mengharap ridho Allah, mohon maaf, maka nilainya di sisi Allah nol. Makanya pada kesempatan yang mulia, ayo niat kita adalah mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, kesempatan kali ini kami juga akan mengajak dan menyampaikan terkait dengan sebuah pendidikan bagi kita. Karena kita orang Islam, sudah barang tentu yang kita kaji adalah pendidikan Islam. Mari kita optimalisasikan penerapan pendidikan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa tajuk ini perlu kita angkat? Karena sejak 19 abad yang lalu, mohon maaf, sekitar 19 abad yang lalu, yang terjadi tentang pendidikan Islam ada yang namanya dikotomi, pemisahan. Kalau dulu yang namanya pendidikan semua bermuara kepada Islam, tidak dikenal yang namanya umum, madrasah dan pokoknya pendidikan ya Islam. Apapun itu modelnya, apapun itu bentuknya, Islam. Tapi ketika kita dijajah, khususnya kaum muslimin pada saat itu, bahkan kita pernah mendengar juga banyak karya-karya ulama-ulama besar kita dibakar, dihanguskan sehingga menjadi lautan hitam saat itu.
Karena karya-karya ulama kita dibakar. Nah, sehingga hadirin rahimakumullah, dan itu berdampak kepada pendidikan Islam saat ini. Ada pemisahan. Makanya tidak sedikit di antara kita yang masih memiliki pemikiran, kalau orang yang sekolahnya agama, dia fokus kepada agama. Sehingga lupa dengan kemajuan zaman, lupa dengan teknologi, tidak mampu berinovasi dan seterusnya. Bahkan bisa disebut dengan jadul. Tapi kalau orang yang pendidikan umumnya dahsyat, hebat pendidikannya, penelitiannya hebat, terkadang terkait dengan agamanya kurang. Padahal pada hakikatnya semua harus berjalan dengan lancar, harus beriringan satu sama lain. Mohon maaf, sedikit kita kembali kepada sejarah. Jangan salah, penemu-penemu ilmu-ilmu yang dahsyat yang dianggap saat ini umum, di antaranya adalah tokoh-tokoh muslim. Yang pertama terkait dengan kedokteran lah, yang kita kenal Ibnu Sina namanya. Nama asli beliau adalah Abu Ali Al-Husayn Ibnu Sina, Abdullah Ibnu Sina. Beliau ini merupakan seorang ulama, seorang kiai, seorang ilmuwan. Tapi apa yang dia dapatkan terkait dengan kedokteran, bahkan buku karyanya yang terkenal hingga saat ini adalah Qadun fit Tib was Shifa. Beliau ini kiai, ngajinya mantap, ilmu fikihnya dahsyat, tapi pakar di bidang kedokteran. Coba kita tarik ke zaman sekarang. Mohon maaf, tidak ada niatan untuk menyindir. Kalau sudah hebat di dalam kedokterannya, tidak ulama dia. Tidak seluruhnya, ada juga perwakilan. Tetapi mindset pemikiran kita, kalau sudah fokus kepada agama, fokus kepada umum, tidak menyatu jadinya. Kenapa? Karena tadi terjadi perpisahan terkait dengan pendidikan. Dianggapnya kalau ke pesantren itu tujuannya jadi ustadz aja, jadi kiai aja, nggak mikir dia menjadi peneliti kah, menjadi berinovasi di dalam kehidupan. Sehingga pendek cara berpikir. Kemudian ada lagi Al-Khawarizmi. Kita kenal Al-Khawarizmi ini merupakan penemu Al-Jabar. Dulu kita kan pelajaran matematika Al-Jabar yang kita kenal. Al-Khawarizmi ini bukan sembarang orang, kiai dia, ahli tasawuf dia, ahli fikih beliau ini. Tetapi menemukan Al-Jabar, hebat sebetulnya orang buat. Orang Islam itu dahsyat-dahsyat otaknya. Karena kita dijajah 19 abad yang lalu, terjadilah perpisahan. Sehingga kami mengajak hadirin rahimakumullah, sengaja kami utarakan ini, ayo kita fokus kembali. Kita harus ahli di bidang agama, tapi jangan lupa kita juga hidup di dunia. Tidak boleh kita tidak paham dengan perkembangan zaman, tidak boleh kita tidak paham terkait dengan perkembangan teknologi, sehingga beriringan keduanya. Karena memang tujuan kita fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini beberapa terkait dengan permasalahan. Kemudian ada lagi Ibnu Khaldun, bahkan di kita ada universitasnya. Beliau ini ulama, beliau ini kiai, pakar sejarawan beliau. Ada juga Ibnu Battuta. Beliau ini merupakan dari Afrika ya. Banyak kitab-kitabnya, banyak karyanya terkait dengan geografi. Kiai padahal Pak. Coba kita lihat sekarang, kalau basicnya sudah ulama, sudah kiai, biasanya nggak ada pembahasan terkait dengan geografi dan seterusnya. Kemudian ada lagi Ibnu Rus. Oh, masyhur beliau. Beliau banyak disiplin ilmu kalau beliau. Terkait dengan geografi juga iya, terkait dengan filosof juga iya dan seterusnya. Tapi beliau seorang ulama, ahli Quran, ahli hadis. Hadirin rahimakumullah. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa terkait dengan pendidikan jangan kita memiliki pemikiran untuk dipecah. Pendidikan satu, agama, nanti bermuara kepada yang lainnya. Kemudian ada beberapa permasalahan lagi, di antaranya adalah terkait dengan pendidikan agama Islam yang terjadi saat ini, khususnya di lingkungan sekolah umum. Bisa kita lihat Pak, anak-anak kita yang sekolah umum hanya menempuh pendidikan agama 2 jam pelajaran saja. Itu di kurikulum saat ini yang berlaku. Bisa kita bayangkan Pak, pendidikan agama Islam itu terdiri dari beberapa materi. Al-Quran, hadis, akidah, akhlak,
fikih, sejarah, dan bahasa Arab di dalamnya. Itu dijadikan menjadi satu, per pekannya hanya dikasih ruang waktu cuma 2 jam saja. Mohon maaf, yang di madrasah, yang di pesantren saja belum tentu menguasai, apalagi kalau cuma dapat 2 jam. Ini menjadi pemikiran bagi kita. Harus, walaupun kita berpikir kita bukan siapa-siapa, kita tidak berat untuk menyampaikan kepada kementerian dan seterusnya, tetapi minimal mungkin kita ada pemikiran ke sana, Pak, untuk lingkungan kita khususnya. Di antaranya juga adalah kurangnya dukungan lingkungan, bahkan orang tua juga. Karena terkait dengan pendidikan itu seperti mata rantai. SMP menyambut dari SD, SMA menyambut dari SMP. Kalau dari SD-nya sudah kurang bagus, di SMP-nya berat. Dari SMP-nya kurang bagus, di SMA-nya juga berat. Tidak sedikit sekarang, Pak, sudah kelas SMA, SMK, hijaiyah pun tidak kenal. Gimana ceritanya? Kalau sudah begini, siapa yang mau disalahkan kira-kira? Ini harus jadi pemikiran bagi kita. Nanti kalau kita punya pemikiran bagaimana caranya syarat masuk SD wajib bisa baca Quran, dianggap radikal lagi. Repot urusan. Tapi kalau modelnya seperti ini, mohon maaf, mungkin orang tua yang terhadap agamanya senang, insya Allah anak-anaknya dioptimalkan. Tapi mohon maaf, kalau lingkungannya tidak mendukung, sudah cocok, sudah mau lulus SMA, baca Iqra pun belum selesai, bahkan huruf hijaiyah belum hafal. Ini PR. Makanya ya mudah-mudahan lah nyampe ke kementerian syarat masuk SD wajib bisa baca Quran. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, ini pemikiran bagi kita. Nah, di samping itu juga berefek kepada karakter, terkait dengan akhlaknya kepada Allah, ibadahnya, sholatnya. Mohon maaf, kami praktisi di sebuah lembaga pendidikan. Sering terjadi anak telat sekolah, ditanya, kok telat sekolahnya? Iya Pak, kesiangan. Lah, kalau kesiangan subuhnya gimana? Ya nggak sholat Pak. Tidak dibangunkan orang tuanya. Orang tua juga tidak Pak. Wah, rombongan ini modelnya seperti ini. Abot. Jadi lingkungan sangat tidak mendukung. Ayo sama-sama yang hadir khususnya. Saya dari lubuk hati yang paling dalam, kita optimalkan pendidikan Islam di lingkungan kita masing-masing. Kalau menyentuh terkait dengan kurikulum itu sudah kebijakan pemerintah, berat sudah. Tapi seminimal mungkin ada solusi bagi kita di lingkungan kita masing-masing. Anak-anak maghrib kita suruh ngaji, kita masukkan ke TPQ TPA. Walaupun pengen tetap fokus di sekolah umum tidak apa-apa, tapi dasar agamanya harus ada. Sehingga karakter yang lainnya berefek. Mohon maaf, tanggal 8 Juni 2023 di daerah Banten terjadi ya tawuran, sehingga banyak yang diciduk oleh polisi. Ya jangankan di mana-mana, di lingkungan kita juga sering terjadi seperti ini. Juga terjadi di Samarinda, seorang pelajar itu mengacungkan parang kepada gurunya. Itu terjadi 2 Maret 2023, belum lama ini. Kan sedih karakter kalau sudah begitu modelnya. Juga terjadi juga di Makassar, 57 siswa diringkus oleh polisi karena pesta miras. Siswa Pak, jumlah 57 ini bukan sedikit. Terkait dengan ini bentar lagi 17 Agustus, bagaimana pemuda-pemuda kita? 57 itu kalau jadi ulama, jadi pemikir semua, hebat bangsa kita Pak. Kalau ini kan Masya Allah, ini artinya jadi pemikiran kita bersama. Harus kompak dari level tertinggi sampai level terbawah. Ayo sama-sama kita berbondong-bondong memiliki pemikiran terkait dengan pendidikan Islam. Kita masukkan di dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, ini solusi yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, tanamkan nilai-nilai agama sejak dini kepada anak-anak kita. Kemudian minimal anak-anak kita itu faham hukum yang 5, wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram, sehingga mereka bisa melaksanakan dan meninggalkannya. Kemudian solusi yang berikutnya diantaranya adalah maksimalkan pengawasan kita selaku orang tua.
Tapi kalau pemikirannya pengen lebih bagus, bisa dimasukkan anaknya ke pondok-pondok pesantren. Insya Allah barokah. Hadirin sidang sholat Jumat rahimakumullah. Ini saja barangkali sedikit untayan kata materi yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat meningkatkan kualitas dan motivasi kita semua terkait dengan agama, khususnya basic pendidikan agama Islam. Mudah-mudahan Allah jadikan anak cucu keturunan kita menjadi keturunan yang soleh dan solehah, sukses dunia dan akhirat, mulia di dunia dan akhirat. Kita selaku orang tuanya menjadi pewaris tentunya, dan menjadikan bagi kita adalah bentuk amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfirul azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsihi fa qala ta'ala wa lam yazal qailan aliman inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والكفرة والمشركين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.